Sebuah video yang direkam secara amatir memperlihatkan jet tempur terbang rendah di langit Suriah, tersebar luas secara daring untuk selanjutnya diidentifikasi sebagai A-10 Warthog milik AS. Dengan ini Amerika menyusul Rusia yang sebelumnya lebih dulu aktif di medan pertempuran Suriah, menandai peningkatan ketegangan tak berkesudahan di kawasan ini. Lalu, seperti apa perkembangan keterlibatan AS dalam perang saudara Suriah? Berikut ulasannya. Serangan udara jet tempur AS. Penting diketahui bahwa perang Suriah teramat kompleks untuk diuraikan mengingat banyaknya pihak luar yang terlibat. Karena itu, keterlibatan pengaruh besar seperti AS seharusnya tidak mengejutkan dan campur tangannya hanya menunggu waktu sejak konflik kembali memanas. Lebih jauh terkait rekaman yang tersebar di internet, pesawat AS tampak terbang di atas Suriah untuk memberikan dukungan udara kepada pasukan pemberontak. Sebab dari penelusuran media, pesawat A-10 terbang rendah dan melepaskan suar di wilayah yang merupakan Suriah Timur, sebuah kawasan di dekat Deir ez-Zor yang menempatkan pasukan rezim Suriah dan proksi Iran. Meskipun militer AS belum mengonfirmasi atau membantah kebenarannya, Departemen Pertahanan AS dalam keterangan yang dikutip majalah Air and Space Forces telah menjelaskan bahwa tujuan serangan udara AS adalah untuk membela diri. Artinya, serangan benar ada dan siapapun bebas menebak serangan mana saja yang termasuk di dalamnya. Terlebih juru bicara Pentagon menekankan tindakan tersebut tidak terkait dengan aktivitas yang lebih luas di Suriah Barat Laut oleh kelompok lain. Pernyataan ini menyusul di tengah spekulasi bahwa penargetan merupakan bagian dari kampanye militer yang lebih luas. Sebagaimana diketahui, Damaskus menuduh AS memberikan dukungan udara bagi pasukan Demokratik Suriah pada hari Selasa yang maju menyerang desa-desa yang dikuasai pemerintah di sebelah timur Sungai Efrat dekat kota Deir ez-Zor. Pasukan Demokratik Suriah sendiri telah menerima dukungan AS selama bertahun-tahun dengan alasan bertujuan untuk memerangi ISIS. Terus lakukan serangan di Suriah. Terlepas dari spekulasi yang beredar, AS pada dasarnya mengakui serangan udara pada Selasa 3 Desember. Yang oleh Pentagon disebut untuk mempertahankan pasukan AS di Suriah Timur. Berdasar pada keterangan Sekretaris Pers Maijen Angkatan Udara Patrick S. Ryder dalam jumpa pers yang dikutip Anadolu, pasukan komando pusat AS berhasil menghancurkan beberapa sistem persenjataan di sekitar situs dukungan misi Euphrates, pangkalan militer Amerika di Suriah Timur. Sistem persenjataan yang dimaksud meliputi 3 peluncur roket yang dipasang di truk, mortir, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 1 tank T-64. Sebab hal ini disebutnya menimbulkan ancaman yang jelas dan mendesak bagi pasukan AS dan koalisi. Kami masih menilai siapa yang mengoperasikan senjata-senjata ini, tetapi kami tahu bahwa ada kelompok milisi yang didukung Iran di daerah tersebut, kata Ryder sembari menambahkan bahwa pasukan militer Suriah juga beroperasi di sana. Kemudian secara terpisah, AS melakukan serangan lain pada tanggal 29 November, sehingga serangan terbaru praktis menjadi yang kedua sejak konflik Suriah pecah. Saat itu, kata Ryder, pesawat serang A-10 Thunderbolt II yang telah berulang kali dikerahkan untuk memperkuat kekuatan udara di wilayah tersebut sejak musim semi 2023 menyerang militan yang bersiap meluncurkan roket ke posisi Amerika. Keberadaan 900 tentara AS. Seperti dibahasakan sejak awal, AS punya tempatnya sendiri di Suriah, di mana pasukan mereka menjadi bagian koalisi internasional melawan kelompok ISIS yang pernah menguasai sebagian wilayah strategis di Suriah dan Irak. Khusus Suriah, terdapat sekitar 900 tentara AS yang ditempatkan di sana. Namun, sejak Oktober tahun lalu, pasukan AS di kedua negara menjadi bulan-bulanan aliansi kelompok militan yang didukung Iran yang menentang dukungan AS terhadap Israel dalam perang di jalur Gaza. Hal inilah yang kemudian dibahasakan Patrick S. Ryder telah menghambat kemampuan pasukan AS untuk melakukan operasi melawan militan ISIS. Sejalan dengan itu, Angkatan Bersenjata Suriah berkali-kali menegaskan agar pasukan AS angkat kaki saja dari wilayahnya.
Hingga belakangan diketahui, koalisi tersebut berencana mengakhiri operasinya pada September 2025 mendatang. Pada saat itu, AS berencana untuk beralih ke pengaturan keamanan bilateral dengan Irak yang memungkinkan mereka untuk mendukung kehadirannya di Suriah, tempat AS bekerja sama dengan pasukan mitra lokal. Hanya saja hal penting lain yang mesti dipertimbangkan adalah penempatan pasukan seperti apa yang mungkin didukung oleh Presiden terpilih Donald Trump nantinya. Apalagi pada masa jabatan yang pertama, Trump ingin menarik semua pasukan AS dari Suriah sebelum mengubah arahnya. AS Rusia saling tuduh atas kekacauan. Menghadapi eskalasi mendadak di Suriah, Dewan Keamanan PBB menginisiasi pertemuan untuk membahas konflik pada Selasa 3 Desember 2024. Sayangnya, alih-alih menemukan jalan keluar, dua negara adidaya yakni AS dan Rusia malah saling tuduh mendukung terorisme selama forum berlangsung. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat itu, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood menyerukan deeskalasi pertempuran di Suriah dan perlindungan warga sipil. Sekalian ia menuduh pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Rusia menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Fakta bahwa Hayat Tahrir al-Syam didaftar sebagai organisasi teroris oleh AS dan PBB tidak membenarkan kekejaman lebih lanjut oleh rezim Assad dan para pendukungnya dari Rusia, kata Wood. Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menilai AS tidak cukup berani untuk mengecam serangan di kota-kota Suriah. Tidak ada ilusi bahwa Washington akan bersedia untuk memerangi terorisme internasional dengan tulus. Sejujurnya, kami senang bahwa kami berada di sisi yang berlawanan dari barikade saat ini dari Anda. Nebenzia berkata dalam pernyataan yang ditujukan kepada Wood. Dari sini Wood kembali menanggapi namun sambil menuduh Nebenzia, menyebutnya tidak dalam posisi untuk menguliahi AS tentang masalah ini karena Moskow mendukung rezim yang mensponsori terorisme di seluruh dunia. Pasukan oposisi semakin maju. Berdasarkan pembaharuan informasi yang dihimpun Al Jazeera, pasukan oposisi yang dipimpin Hayat Tahrir al-Syam (HTS) telah merebut kota Hama di Suriah Tengah. Ini mewakili kemenangan terbaru sejak kelompok pemberontak melancarkan serangan kilat yang menjadi pukulan besar bagi Presiden Bashar al-Assad. Tentara Suriah mengatakan pasukan oposisi memasuki Hama pada hari Kamis setelah pertempuran sengit yang mendorong unitnya mundur dari kota itu. Namun pihak militer dalam sebuah pernyataan menyebut mereka mengerahkan kembali pasukannya untuk menyelamatkan nyawa warga sipil dan mencegah pertempuran di perkotaan pasca bentrokan. Sementara pemimpin HTS Abu Mohammed Al-Julani dalam keterangannya menyatakan pasukan oposisi kini memiliki kendali penuh atas Hama. Melaporkan dari kota Kilis di Turki, perbatasan dengan Suriah, Resul Serdar dari Al Jazeera mengatakan pengambil alihan Hama merupakan perkembangan besar. Alasannya, mereka berhasil menguasai penuh kota terbesar kedua di Suriah, Aleppo, dan sekarang kota terbesar keempat hanya dalam kurun waktu seminggu. Lebih jauh, oposisi juga sukses mengambil alih bandara militer kota itu. Salah satu yang terbesar di Suriah yang telah digunakan oleh pasukan pemerintah untuk melancarkan serangan terhadap pemberontak. Perang saudara Suriah bukan hanya pertempuran yang menyediakan arena bagi pemerintah dan oposisi. Sebab banyak aktor penting yang terlibat, sebagaimana AS dan Rusia hadir saat ini. Sementara harapan agar forum internasional dapat memberi penyelesaian, tak ada bedanya jika dua kekuatan besar tadi masih berpegang teguh pada kepentingan masing-masing.